Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Rahma dengan NPM 1921030430 dari Prodi Muamalah kelas H semester 4 Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa makalah yang telah saya pelajari dalam mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Berikut adalah kesimpulan yang saya buat. Materi yang pertama yang akan saya bahas mengenai pengantar hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa. Arbitrase sudah dikenal oleh masyarakat, tentunya di Indonesia sendiri, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Poin penting yang membedakan pengadilan dengan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan formal tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Materi yang kedua yang saya bahas adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara tahkim. Tujuan didirikannya Basarnas ini adalah 1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha perdamaian atau islah. Yang kedua, menyelesaikan sengketa bisnis yang operasional menggunakan hukum Islam. Yang ketiga adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lainnya. Materi yang ketiga mengenai pilihan penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, pilihan penyelesaian sengketa dilakukan 2 proses, yaitu 1. Proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Yang kedua, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsiliasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian ahli. Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar peradilan ialah menguntungkan daripada penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Keuntungan yang dimaksud adalah 1. Proses lebih cepat. Yang kedua, biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur litigasi. Yang ketiga, sifatnya informal karena segala sesuatu dapat ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan. Yang keempat, kerahasiaannya terjamin. Dari selanjutnya adalah konsultasi. Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerja sama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Konsultasi juga dapat diartikan sebagai proses memberikan bantuan kepada seseorang. Dalam konsultasi ada peran dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, sebagai legal advisor atau konsultan.
Di dalam perusahaan, fungsi ini sangat dipentingkan guna memberikan pendapat dan pertimbangan hukum yang tepat. Yang kedua, sebagai legal attorney. Fungsinya dalam perusahaan yaitu mengemban tugas-tugas tertentu dan mampu berperan sebagai yang mewakili perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai legal auditor. Seorang konsultan hukum juga akan melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku di perusahaan, dan tentunya dalam melaksanakan fungsinya dituntut harus memiliki kecermatan dan ketelitian. Materi yang kelima yaitu negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan para pihak ketiga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Dalam negosiasi ada 5 teknik, yaitu 1. Teknik negosiasi kompetitif, yang kedua teknik negosiasi kooperatif, yang ketiga teknik negosiasi lunak, yang keempat teknik negosiasi keras, dan yang kelima teknik interest based. Materi yang keenam yaitu mediasi. Mediasi adalah suatu proses yang dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediator bertugas sebagai membantu menyelesaikan suatu masalah yang terjadi antara kedua belah pihak. Selain itu, mediator harus bersifat netral dan tidak memihak kepada siapapun antara pihak A dan pihak B tersebut. Dalam mediasi ada yang namanya tahapan. Yang pertama adanya tahapan pramediasi dan tahapan mediasi. Materi yang ketujuh adalah konsiliasi. Konsiliasi merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta di mana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen. Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian atau perjanjian perdamaian ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi, uang, dan sebagainya. Materi yang kedelapan adalah pendapat hukum atau legal opinion, yang diartikan sebagai salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan atau klien. Dalam legal opinion, ada langkah-langkah dalam penyusunannya. Yang pertama, adanya identifikasi fakta hukum. Yang kedua, identifikasi masalah hukum atau legal issue. Yang ketiga, inventarisasi aturan sebagai dasar hukum analisis. Yang keempat, buat analisis hukum. Yang kelima, buat kesimpulan. Selain adanya langkah-langkah di atas, ada fungsi dari legal opinion, yaitu memberikan pendapat hukum atas suatu permasalahan hukum agar didapat suatu keputusan atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum tersebut. Materi yang ke-9 adalah eksekusi putusan arbitrase dan ADR. Menurut Muhammad Yahya Harahap,
eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah atau yang tereksekusi atau pihak tergugat tidak mau menjalankan secara sukarela. Adapun asas-asas dalam eksekusi: 1. Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 2. Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela. 3. Putusan yang bersifat kondemnator. 4. Eksekusi atas perintah ketua pengadilan agama dan di bawah pimpinan ketua pengadilan agama. 5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.